Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Imamil muttaqin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh agama, para guru-guru, para masyayikh, Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Said Mahmud. Beliau ini adalah senior kami, alumni Timur Tengah. Juga beliau adalah salah satu pemimpin pada masa-masa IAIN Palopo masih berupa Stain Palopo. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Kota Palopo. Yang saya hormati dan kita banggakan Shahibul Ma'had, Mudirul Ma'had, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Syarifuddin Dawud beserta seluruh para pimpinan pondok pesantren modern Datuk Sulaiman. Kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru kita, beliau dan semua ustaz dan ustazah di pondok modern ini, semoga Allah Ta'ala kuatkan dalam keistiqomahan. Allah kasih kesehatan dan keafiatan. Allah berikan kesabaran karena menangani anak-anak perempuan usia kalian ini tidak mudah. Jadi perlu para pendidik, para orang tua, para pengasuh yang sabar menghadapi kalian. Kalian doakan ya, beliau dan semua guru-guru kalian dan para pendidik yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keistiqomahan di dalam mendidik dan mengasuh kalian semua. Yang saya hormati rekan-rekan dari organisasi internasional alumni Al-Azhar, ahbabi, para sahabat saya, para alumni Al-Azhar, ada Dr. Zuhri Abu Nawas, Direktur Pasca Sarjana IAIN Palopo, dan juga para ahbab sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semuanya saya muliakan, saya cintai, dan seluruh ananda para talibatu ilmin, para penuntut ilmu, razaqakumullah ilman nafi'an mubarakah. Semoga Allah Ta'ala mengkaruniakan razaqakum ilman nafi'an mubarak, razaqakunna ilman nafi'an mubarak. Allah Ta'ala berikan kalian semua ananda para talibat ilmu yang bermanfaat dan diberkahi, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan penuh kesyukuran dalam hati saya dapat bersilaturahim dengan keluarga besar Pondok Modern Datuk Sulaiman, berjumpa dengan anak Anda semua. Saya simak betul tadi apa yang disampaikan oleh guru kita, Mudirul Ma'had Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Syarifuddin Dawud. Apa yang beliau sampaikan tentang anak-anak para generasi muslimah zaman ini, ya, beliau bilang zaman now, generasi milenial. Saya simak betul apa yang beliau sampaikan. Kalau
Ananda bisa menangkap apa yang dibalik yang beliau sampaikan. Itulah kecintaan dari beliau untuk Ananda semua. Yang disampaikan itulah harapan dari orang tua kepada anak-anaknya. Melihat setiap yang masuk di tempat ini, dia akan keluar dengan membawa ilmu yang menyinari masyarakat. Menjadi wanita yang disampaikan oleh beliau meneruskan ucapan Rasul kita yang mulia, khairu mata'iha, bahwa sesuatu, ya, mata itu sesuatu yang terlihat kasat mata, sesuatu yang dapat kita saksikan, sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini, yang terbaik itu apa? Al-mar'atus salihah, yaitu wanita yang salihah. Kata salihah itu dari kata solah. Kalau kata Imam Nawawi, solah adalah kalimatun jami'atun likulil khair. Jadi kata salihah artinya wanita yang menghimpun padanya segenap nilai-nilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan dari beliau, orang tua Ananda semua, guru Ananda semua. Dan menghadapi atau menyadari bagaimana beliau sedemikian besar harapannya, seperti halnya orang tua Ananda juga punya harapan yang sama. Maka mudah-mudahan Anandaku semua bisa menerima itu sebagai semangat, sebagai tasjid. Oh, saya di pondok Datuk Sulaiman ini bukan untuk menghabiskan masa muda saya. Karena seorang mukminah muslimah tidak ada nama istilah menghabiskan masa muda, tapi menginvestasikan hari ini saya, menabungkan dengan saya di sini. Setiap saat yang saya pakai di pondok pesantren ini, saya jadikan sebagai modal untuk menyiapkan diri menghadapi masa yang akan datang. Yang dalam ayat yang disampaikan oleh beliau tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi Ananda semua yang dilakukan hari ini adalah untuk lighad itu. Kalau kata ulama, ghad itu ada 3 macam. Yang pertama, ghad ba'dal yaum. Yang dimaksudkan dengan ghad itu setelah hari ini, yaitu besok. Itu ghad yang paling dekat. Itulah hari esok yang paling dekat bagi kita. Hari ini, sekarang malam, nanti per jam 12 itu sudah ghad. Itu artinya hari besok. Itu masa depan yang paling dekat. Kita siapkan. Maka hari ini sebelum tidur, amalkan firman Allah Ta'ala ini. Kita pastikan menyiapkan diri. Apa yang harus saya siapkan untuk besok saya belajar. Besok saya akan belajar ke kelas, saya amalkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Saya siapkan bukunya apa, pelajarannya, murojaahnya seperti apa. Kalau ada tahsin Al-Quran, saya tahsin malam ini supaya besok bisa menyampaikan dengan baik di depan guru saya. Kalau ada tahfiz, maka malam ini saya siapkan hafal 1, 2, 3 ayat supaya besok guru saya tidak kecewa. Itu masa depan yang paling dekat. Yang kedua, qad bimana al-baqiyatu minal umr, yaitu sisa dari umur kita. Yaitu mulai dari sekarang sampai nanti kapan Allah panggil. Itu jangka menengah. Itulah besok dalam makna yang menengah. Entah ada 10 tahun, entah 20 tahun. Kalau Ananda sekarang masih belasan tahun, insya Allah ada berpuluh-puluh tahun di depan Ananda sebagai masa depan. Kalau untuk besok saja kita perlu murojaah, kalau untuk hari besok saja kita perlu menyiapkan diri malam ini, maka untuk sisa umur kita, kita harus siapkan sejumlah yang kita perlukan untuk perjalanan yang panjang itu. Karena itu Ananda, kalau tadi guru kita menyampaikan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, menyampaikan sekarang generasi milenial, maka semua Ananda ini, thalibat, para santriwati ini,
sekarang di pondok ini tugas kalian siapkan diri dengan senjata yang terbaik. Dan senjata yang terbaik menghadapi masa depan, kata ulama, ya, adalah al-ilmu wa tuqa. Al-ilmu wa tuqa itu artinya ilmunya cukup dan ketakwaannya ada. Kalau itu ada pada diri Ananda, insya Allah masa besok yang dalam arti sampai akhir hayat, mudah-mudahan bisa dilewati dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, ghad atau besok dalam arti ad-darul akhirah. Ini persiapan jangka panjang. Jadi untuk yang terakhir ini persiapan jangka panjang, itulah yang kita harus benar-benar prioritaskan. Dalam makna apa? Oke, besok ada namanya besok nih. Sekarang hari Rabu, besok ada Kamis. Kita siapin. Kemudian ada sisa umur kita nggak tahu 10, 20, 30 tahun. Ananda entah mau jadi apa, jadi ilmuwan, jadi dokter, jadi da'iyah, jadi alimah, jadi ahli fikih, jadi ahli tafsir, jadi ahli biologi, kimia, fisika, atau apapun. Siapkan juga. Tetapi ketika menyiapkan besok, ketika menyiapkan untuk hidup di dunia, jangan lupa fa inna darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lam, bahwa hidup yang benar-benar hidup karena tidak ada padanya kematian. Kalau di dunia ini hidup yang masih ada kematiannya. Hidup yang benar-benar hidup karena khalidina fiha, jangka waktunya panjang sekali. Tidak ada kematian di situ, jangka waktunya panjang sekali. Tidak seperti dunia hanya beberapa puluh tahun. Itulah negeri akhirat. Dan untuk itu kita benar-benar menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Anda semua, saya harap setelah saya menyampaikan tentang makna esok, Ananda sudah paham ya, punya tanggung jawab kayak apa ya? Sudah paham? Paham Ananda semua? Kita akhiri? Cukup ya? Kan sudah paham semuanya. Ya. Jadi Ananda itu kita Allah Ta'ala hidupkan di dunia ini, itu kalau dalam dalam istilah Al-Quran ya, kita ini tidak diciptakan dalam keadaan sudah itu sia-sia, atau dalam ayat yang lain batila, bukanlah sesuatu yang batil, yang nggak ada artinya. Tapi kita ini diciptakan dengan membawa risalah, membawa tugas, amanah, kekhalifahan di atas bumi Allah. Menjadi khalifatullah, menjadi manusia, menjadi khalifahnya Allah di atas bumi. Artinya apa? Kita makmurkan bumi ini dengan cara-cara yang baik. Kalau Ananda generasi zaman now sekarang melihat ya bagaimana hari demi hari kita bisa menyaksikan demikian banyak kemajuan, tetapi pada saat yang sama juga demikian banyak kehancuran. Kenapa ada kemajuan tapi ada kehancuran? Kita ingat apa yang disampaikan oleh siapa? Albert Einstein ya kalau nggak salah ya. Apa istilahnya? Science without religion is blind, kalau tidak salah begitu. Ilmu, ya, science, tapi without religion, nggak ada agama, nggak ada lillahi ta'ala, nggak ada la ilaha illallah dalam hatinya, tidak ada kesadaran ketuhanannya. Is blind, maka dia buta, nggak peduli, maka dia bisa maju semaju-majunya. Tapi pada saat dia maju itu dia menghancurkan demikian banyak nilai-nilai baik di sekitarnya. Coba kita lihat banyak sekali Ananda semua ya. Kemajuan-kemajuan di beberapa tempat di dunia ini, tapi pada saat yang sama itu bersamaan dengan kemajuan itu kehancuran terjadi di mana-mana.
Kalau tidak kehancuran materi, kehancuran spiritual. Ada negara-negara yang majunya luar biasa, tapi pada saat yang sama, ternyata mereka membolehkan, melegalkan, bahkan mengkampanyekan cara hidup yang bertentangan dengan sunatullah. Kalau sunatullah laki-laki, pasangannya perempuan, yang dikampanyekan itu perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. A'udzubillah min. Bukan itu Ananda yang kita mau. Kita tidak mau roda kemajuan itu juga membawa bom waktu yang menghancurkan nilai kemanusiaan kita, yang menghancurkan harkat martabat kita. Tapi kemajuan yang di situ membawa keberkahan untuk semua. Seperti halnya kota kecil yang bernama Yasrib, yang ketika datang Rasul bersama para sahabat dari Mekah, lalu terbangunlah masyarakat yang penuh dengan iman dan kasih sayang, lalu berubah desa kecil itu menjadi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang diberikan cahaya, terlimpahkan cahaya. Dan karena dia terlimpahkan cahaya, maka dia mencahayakan yang lain, dia menerangi yang lain. Dan dari situ tersebar terus tuntunan Islam sampai kemudian ke tanah Luwu ini. Alhamdulillah. Itu kemajuan yang berkah, kemajuan yang menebarkan cahaya kemana-mana. Itulah Ananda harapan dari guru kita semua di sini dan dari orang tua kalian juga Anda semua, bahwa dari sini akan ada muslimah-muslimah, pondok modern Datuk Sulaiman. Pondok modern. Tahu arti modern? Modern itu adalah tentang cara dan metode, bukan tentang esensi. Esensi kita tetap sama di hati kita. Rukun iman itu tetap sama, rukun Islam sama. Ummahatul fadail juga sama. Birrul walidain harus tetap ada. As-sidqu al-amanah, al-indibat, kedisiplinan, kejujuran, amanah, dan semua akhlak-akhlak yang baik tetap sama. Tetapi metode dan cara itu kita sesuaikan dengan kemajuan zaman. Itulah modern. Tidak meninggalkan jati diri, tetapi mengembangkan diri sesuai dengan kemajuan zaman, berpijak pada nilai-nilai mulia yang disandarkan atau yang difondasikan oleh Rasulullah SAW. Ananda semua di sini patut bersyukur. Alhamdulillah. Nyantri. Senang nyantri Ananda? Kangen sama orang tua? Kok kangen tapi tetap di sini? Hah? Ananda ini kangen tapi tetap di sini. Artinya apa? Anak-anakku sudah belajar tentang skala prioritas. Dan itu satu fondasi di dalam menata masa depan. Orang yang tahu skala prioritasnya, dia akan pakai waktunya dengan baik. Orang yang tahu skala prioritasnya, dia tahu mana yang penting, yang sangat penting, yang kurang penting, yang tidak penting, dan sama sekali tidak ada gunanya. Maka yang dia lakukan yang pertama adalah yang memang perlu dan mendesak. Apa itu? Belajar. Itu yang perlu dan mendesak untuk Ananda semua. Yang perlu tapi tidak mendesak, mundurkan dulu, nggak apa-apa. Ya. Perlu ketemu orang tua? Perlu ketemu orang tua? Mendesak Anda untuk Ananda sekarang? Nggak usah. Itu perlu, tapi tidak mendesak untuk saat ini. Maka dahulukan yang perlu dan mendesak, yang segera, yang harus. Itulah thalabul ilm. Ada yang mendesak, tetapi tidak perlu. Itu juga tidak usah. Pastikan betul prioritas kita. Dan prioritas dari para penuntut ilmu, para ulama mengatakan adalah at-ta'allum, memang belajar. Yang lain-lain itu, ya, yang lain-lain itu boleh saja ada.
Organisasi itu penting, berorganisasi, ya. Bersosialisasi itu tidak salah, bahkan bagus, ya. Membangun jejaring itu bagus juga, tapi belajar itulah yang paling fondasi, yang paling inti dan paling utama bagi para penuntut ilmu. Alhamdulillah tadi saya tanya, kangen sama orang tua, kangen. Tapi kenapa di sini? Ya memang di sini tahu bahwa sekarang adalah masa menuntut ilmu. Nah ini satu modal Ananda semua, bagaimana kita harus menata yang paling pentinglah yang didahulukan, baru yang setelah itu yang kurang penting dan seterusnya. Itu yang diajarkan agama. Maka ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya mustahab, ada macam-macam, ada yang mubah, makruh, sampai yang haram. Kalau ada kewajiban-kewajiban yang belum tuntas kita laksanakan, jangan kita beralih dulu kepada yang sunnah-sunnah. Selesaikan dulu yang wajib. Thalabul ilmnya wajib. Berorganisasi dalam makna menghabiskan waktu sekian lama untuk berorganisasi apa, itu mungkin masih sunnah. Sehingga bisa ditata dengan baik. Melengkapi yang wajib dengan sunnah, itu yang paling bagus. Tapi jangan salah prioritas. Kenapa saya sampaikan prioritas ini penting Ananda? Karena waktu tidak banyak di pondok ini. Kalian mau di sini berapa tahun? Saya tanya, berapa tahun mau di sini? Ada yang mau 9 tahun. Ada yang mau 9 tahun. Kan sayang sama pondoknya. Kan sayang sama gurunya. Mau 10 tahun di sini? 15 tahun mau? Sayang sama pondok modern Datuk Sulaiman? Kok nggak mau 15 tahun? Oh hebat. Iya, jadi kita memang sayang, tapi sayang yang proporsional, dalam arti sayang yang kita tempatkan pada tempatnya. Bukan dengan menghabiskan atau mensia-siakan, tetapi dengan menggunakan waktu secara optimal, maksimal yang kita mampu lakukan. Nah, Ananda semua melaksanakan tugas Ananda di tempat ini ya. Di Pondok Modern Datuk Sulaiman, belajar menuntut ilmu dalam waktu yang tidak lama ya, hanya 6 tahun. Tapi 6 tahun kalau dipakai ya, kalau dipakai ilmu barokah. Apa itu ilmu barokah? Barokah itu artinya maksimalisasi nilai tambah. Jadi dari 1 dia bisa jadi 1000 kalau ada berkah di situ. Apa itu berkah? Berkah itu artinya membawa kemanfaatan untuk diri kita dan untuk orang lain. Berkah itu artinya apa? Membawa kebahagiaan buat diri kita, buat orang lain. Berkah itu apa? Membawa kemaslahatan untuk diri kita dan untuk orang lain. Itu berkah. Nah, 6 tahun bisa menjadi saat yang paling berkah untuk Anda semua, kalau digunakan dengan sebaik-baiknya. Saya dulu pernah 6 tahun di Pancor, pondok pesantren saya. 5 tahun saya di Muallimin, lalu 1 tahun saya di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah di Pancor. Itulah 6 tahun yang sangat penting dalam hidup saya. Persis seperti Ananda sekarang, 6 tahun insya Allah di pondok modern ini. Itu juga bisa jadi merupakan masa yang paling penting untuk Ananda semua. Sebelumnya saya SD. SD penting juga SD. Penting SD itu. SD selesai, lalu saya Muallimin Sanawiyah Aliyah. Kebetulan saya selesai dalam waktu 5 tahun. Begitu selesai, karena belum bisa ikut ujian negara, saya masuk ke Ma'had Darul Quran wal Hadis. Saya 1 tahun di situ sambil menyelesaikan hafalan. Itu 6 tahun yang sangat berguna untuk saya. Kenapa 6 tahun itu sangat penting bagi saya? Setelah 6 tahun saya berangkat ke Kairo, lalu S1, S2, S3 dengan Dr. Zuhri Abu Nawas di sini. Beliau ini 1 tahun setelah saya. Ya. Jadi beliau hampir sama dengan saya, satu generasi kami. Berangkat ke Kairo. Ketika di Kairo pun, apa yang saya pelajari, nilai yang saya dapat dari pondok pesantren,
itu juga menjadi pengawal saya ketika berada di kayu. Itu menjadi pemandu 6 tahun di pondok pesantren, menjadi panduan bagi proses pendidikan kita selanjutnya. Dan bahkan lebih dari itu, Anda semua, pendidikan saya di pesantren itu juga bahkan jadi modal, bahkan menjadi pegangan ketika saya diamanahkan sebagai gubernur. 10 tahun saya bertugas sebagai gubernur di NTB berkhidmat. Apa yang saya bawa? Saya tidak lulusan Institut Ilmu Pemerintahan. Saya bukan tamatan dari sekolah Pamong Praja. Saya tidak pernah berada pada rantai birokrasi yang lama, sekalipun bahkan sebentar pun tidak pernah. Tapi saya pernah di pondok pesantren. Maka nilai-nilai di pondok pesantren itu juga menjadi pegangan saya ketika berkhidmat sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat. Apa yang saya bisa ambil dari pondok pesantren untuk kepemimpinan? Banyak sekali. Pertama, as-siqah bin nafs. Orang pondok itu adalah orang yang paling pede. Benar enggak? Anak-anakku pede nggak nih semuanya? Kita harus pede. As-siqah bin nafs. Kita harus punya kepercayaan diri. Karena tidak mungkin kita membuat orang meyakini satu gagasan kita kalau kita tidak percaya pada gagasan kita itu. Itu yang kata ulama-ulama, faqidus syai' la yu'tihi. Yang tidak punya tidak mungkin memberi. Kalau Anda tidak meyakini bahwa Anda mampu, Anda tidak mungkin meyakinkan orang supaya percaya kepada Anda bahwa Anda mampu. Kita ingin dipercaya oleh orang, tapi kita sendiri tidak percaya pada diri kita. Itu sama dengan memberi sesuatu yang kita tidak punya. Bisa bersedekah kalau nggak punya duit? Bisa bersedekah uang nggak kalau nggak punya duit? Bisa bersedekah ilmu enggak kalau enggak punya ilmu? Tidak bisa. Kita hanya bisa memberi orang sesuatu yang kita punya. Kita hanya bisa menanamkan, membuat orang percaya kepada kita kalau kita percaya juga kepada diri kita. Itu yang diajarkan oleh pondok pesantren. Kita diajarkan i'timadu ala nafsi, al-thiqatu bin nafsi, percaya diri. Yang kedua, pesantren juga mengajarkan prestasi bukan prestise. Pesantren itu tidak mengajarkan kita mana yang pakaiannya paling bagus, enggak. Tapi mana yang kelihatan benar-benar berjuang menuntut ilmu dengan baik. Kita diajarkan, saya dulu di pondok ya tidur ya sama-sama dengan yang lain. Dulu kakek kami Al-Maghfurullah Maulana Syekh ya, Ninida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Itu beliau kalau sedang ada di musola Labror, di Gedeng atau di rumah yang di dekat Al-Abror, kami menjaga beliau ya, menjaga beliau artinya tidur di depan pintu. Santri-santri senior tidur depan pintu. Namanya menjaga. Tapi yang lebih sering beliau yang menjaga kita. Tiba-tiba tengah malam kakinya gini, uras. 3:30 kita belum bangun, beliau yang bangunkan kita. Sudah entah dari mana dia pergi, beliau kemana jalan, kita tidak tahu kapan dia datang, padahal kita tidur di depan pintunya. Bangunkan kita pakai kakinya, uras, sembahyang. Maksudnya sholat tahajud 3:30 kita belum bangun. Dan itu berulang-ulang. Tidur bersama, tidak ada namanya istilahnya, oh ini adalah anaknya si ini, oh ini anaknya si itu, oh anak ini, tidak ada. Tidak ada prestise. Begitu masuk di pondok pesantren, semuanya berada di asrama yang sama. Benar? Asramanya sama apa enggak? Yang asli Palopo sama yang dari luar Palopo kamarnya sama enggak?
Itulah pondok pesantren, prestasi bukan prestise. Kita tidak mengatakan, tuh bapak saya, tapi ha anasa, ini saya, hamba Allah yang ingin berprestasi. Itulah yang diajarkan oleh pondok pesantren. Karena itu tidak ada keraguan. Kita mau di mana saja Allah tempatkan, kita tidak minder. Kita tidak melihat, oh dia besar, saya kecil. Oh dia sudah hebat, saya tidak punya apa-apa. Oh tidak, pesantren memberikan kita kepercayaan diri, mengajarkan kita untuk mengukur sesuatu bukan dari prestise dan gaya-gaya, tapi dari prestasi dan amal soleh. Itu yang diajarkan oleh pondok pesantren. Maka dengan itu, alhamdulillah, selama 10 tahun memimpin NTB, kita tidak pernah minder terhadap daerah-daerah lain. Dulu NTB sempat disebut nanti Tuhan bantu katanya. NTB itu nanti Tuhan bantu. Saking rasanya tidak mungkin maju. Oh NTB nasib tergantung Bali katanya. Ada. Bahkan saya ingat betul ketika dulu saya awal-awal itu sempat tertulis di bandara Lombok yang lama di Mataram, Lombok is the little sister of Bali. Ada tulisannya. Lombok ini adalah adik dari Bali. Gitu. Artinya supaya orang menarik orang. Ini ada hubungannya lah, mirip-mirip dengan Bali sedikit alamnya, sehingga cocok juga kalau kita kemari. Mengundang orang pun kita tidak punya kepercayaan diri, tapi kita mengandalkan yang lain. Kita jual nama orang istilahnya. Itu pernah. Maka ketika saya diberi amanah, saya minta ganti, tidak boleh ada kayak begitu. NTB itu bukan lagi nasib tergantung Bali, tapi nasib ternyata berkah. Nasib ternyata baik. Kepercayaan diri. Itu nilai-nilai di pesantren. Boleh saja orang start lebih dulu, kita berangkat belakangan, tapi dengan kegigihan kita bisa menyusul yang lebih dulu berangkat dari kita. Itu pondok pesantren diajarkan. Kita diajarkan kemandirian juga, i'timad 'ala nafs, tidak minta-minta, tidak maksa-maksa. Maka alhamdulillah ketika membangun kita jadikan kebersamaan, semua bersama membangun. Sehingga akhirnya tanpa kita perlu meminta sana meminta sini, kemudian datanglah kolaborasi dari segala pihak, dan alhamdulillah NTB Lombok itu sekarang sudah jauh lebih baik berkat ikhtiar semua warga NTB dengan kepercayaan diri, dengan orientasi prestasi bukan prestise. Yang ketiga yang saya juga dapatkan dari pondok pesantren Ananda semua adalah bahwa harus ada keseimbangan antara rasionalitas dengan spiritualitas, antara otak dengan hati, antara akal dengan kalbu. Maka dalam pondok-pondok kita itu kita diajarkan bukan hanya 2 tambah 2 sama dengan 4. Bahwa sholat safar itu kaifiatnya adalah A, B, C. Bahwa puasa sunnah itu adalah pada hari A, B, C. Tidak hanya itu. Tapi dalam pondok pesantren kita diajar untuk melembutkan hati kita. Maka ada zikir-zikirnya, ada wirid-wiridnya, ada doa-doanya. Itu bagian dari membangun kita supaya jadi manusia yang utuh. Supaya menjadi manusia yang punya kasih sayang di hati. Karena Ananda semua yang ingin saya sampaikan di sini juga adalah bahwa seringkali dalam banyak keadaan kita bisa melihat di sekitar kita, oh banyak orang pandai,
Oh, banyak orang berilmu, tapi kok banyak juga yang berilmu tapi tidak punya hati. Oh, banyak orang punya kekuasaan tapi nggak punya hati. Kalau orang punya kekuasaan tidak punya hati, maka dia tidak akan segan berbuat zolim kepada orang lain. Maka itulah kita di Pondok Pesantren Ananda semua, kita mendapatkan apa yang tidak didapatkan di tempat yang lain ya. Kalau tempat yang lain belajar ilmu, mengasah otak, di Pondok Pesantren kalbu kalian juga diasah supaya menjadi qulubun yaqilun ya. Qulubun yaqilun biha, menjadi hati-hati yang cerdas. Kalau dalam Al-Quran kecerdasan itu tidak dinisbahkan kepada otak tapi kepada hati. Qulubun lahum qulubun la yaqiluna biha, mereka punya hati yang tidak mereka gunakan untuk berpikir, tidak ada kesadaran. Nah, itulah Ananda semua kesyukuran ya sebagai santri di Pondok Pesantren modern ini, dan latar belakang dari pengasuh, dari mudir ma'had, para asatiz di sini, para ustadzat, insya Allah lebih dari cukup untuk memberikan kalian ilmu-ilmu yang bermanfaat dan membangun karakter kalian menjadi karakter yang unggul, insya Allah. Ananda para santriwati, selanjutnya yang terakhir, bagaimana tentang masa depan? Pikir masa depan nggak? Yakin atau galau? Nah, kenapa galau? Baru aja tadi dibilang pondok pesantren harus punya thiqah bin nafs ya, harus punya percayaan diri. Nggak boleh galau. Anak pesantren itu nggak boleh galau. Ya. Bagaimana mungkin anak pesantren galau? Sedangkan dia setiap hari mengamalkan ala bizikrillahi tatma'innul dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Gak mungkin galau ya. Kalau ada sejumput kegalauan, nah saya katakan sejumput, sedikit saja, gara-gara Ananda ini, boleh lihat handphone nggak di sini? Bagi nggak ada? Alhamdulillah. Tolong Pak Kiai ini dijaga terus selama-lamanya. Senang anak-anak nggak boleh pegang handphone? Waduh. Senang nak? Oh, hebat, ditanya senang nggak? Alhamdulillah. Jawabnya. Senang nak? Alhamdulillah. Kok saya dengarnya alhamdulillah. 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 Begini nak ya. Segala sesuatu itu ada masanya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, setiap barang ada masanya, setiap masa ada barangnya. Handphone itu ada masanya untuk kalian ya. Dan masanya bukan sekarang, kecuali kalau nyuri-nyuri atau diam-diam ya, nggak boleh. Masanya bukan sekarang. Kenapa? Karena masa kalian sekarang lebih, ini 6 tahun, cuman sebentar. Pakai ini, maksimalkan untuk menyerap hal-hal yang terbaik yang ada di pondok modern ini. Selebihnya Ananda nanti setelah selesai pesantren mau kemana? Mau bawa handphone, tempel pakai pakai lakban di kepalanya 24 jam, gak akan dilarang sama Pak Kiai. Selesai tamat graduation di sini, takharruj, begitu keluar dari sini, mak minta handphone, taruh di kepala, tempel pakai lakban. Bawa sampai besok, perlihatkan kepada orang-orang ya, bahwa Ananda sudah punya handphone. Gak akan marah Pak Kiai. Kenapa? Setiap barang ada masanya, setiap masa ada barang.
Jadi Ananda bukan dilarang dalam makna ya diharamkan, tidak boleh berinteraksi, bukan. Hanya bukan waktunya sekarang. Paham Ananda semua? Kan zuhur ada waktunya. Ada yang sholat zuhur jam 5 pagi. Yang main handphone sekarang itu seperti orang yang sholat zuhur jam 5 pagi. Itu dia. Kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya semua ada waktunya. Allah membahasakan dalam Al-Quran juga beragam waktu-waktu dengan fungsi dan kondisinya masing-masing. Demikian pula kita. Dalam setiap tahapan umur ada masa kita mengkonsumsi sesuatu. Ada yang suka es krim nggak? Waktu dulu keluar dari perut ibunya bisa makan es krim nggak? Udah. Artinya apa? Es krim itu ada masanya. Ya, masa itu ada es krimnya. Maksudnya, ya ada waktunya semua. Itu sesuatu yang biasa. Jadi jangan menganggap, susah sekali, kenapa kok nggak boleh handphone? Enggak. Ini hanya pengaturan supaya yang paling penting lah yang kalian bisa konsumsi, ya, sehingga pikiran itu bisa fokus, ya, kemudian bisa mentahsilul ulum, lalu setelah itu, setelah usai kalian bisa mengembangkan diri dengan sebaik-baik. Dan itu juga bukan berarti Ananda tidak bisa mengikuti teknologi digital. Kan ada juga sarana apa untuk komputer apa ada kan ya Pak Kiai? Ya ada sarana untuk bisa mengikuti, tapi bukan setiap pribadi memegang handphone. Itu ada masanya. Nah, saya minta maknakanlah semua tuntunan, ya, semua bimbingan yang ada di pondok pesantren dalam konteks guru-guru beliau dan semua guru-guru kalian sedang membentuk jiwa kalian sebaik-baiknya. Jadi setiap aturan itu adalah seperti satu batu bata yang diletakkan oleh guru kalian di tempat yang terbaik, disusun dengan cara yang baik, sehingga akhirnya batu bata itu menjadi bangunan ilmu yang kokoh dan kuat dalam diri kalian. Itulah guru kalian. Apa yang tidak baik di dalam untuk bangunan itu, ya, kalau ada katakanlah besi-besi yang berkarat, guru kalian akan singkirkan itu. Ya. Kalau ada bata-bata yang remuk redam, yang tidak kuat, dibuang. Kalau ada batu yang bukan batu kali tapi batu yang lemah, yang tidak kuat, tidak cocok untuk fondasi bangunan, dibuang. Itulah guru kalian. Mendatangkan yang baik untuk kalian dan menyingkirkan hal-hal yang bisa merusak bangunan keilmuan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi Ananda semua, sabar, yakin, ikhlas, istiqomah. Yakin, sabar, ikhlas, istiqomah. Apa? Yakin, sabar, ikhlas, istiqomah. Udah pegang itu, insya Allah akan bagus semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al banatina muslimatin qanitatin hafizat. Ya Allah, jadikanlah putri-putri kami ini semuanya para thalibat menjadi muslimah-muslimah yang salihah, muslimah-muslimah yang selalu dekat kepada Allah, yang menunaikan kewajiban-kewajibannya dengan baik, yang menjadi fondasi bagi masyarakat di Palopo ini dan di seluruh tempat di seluruh Indonesia untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat Ananda semua, terus
Kan belajar di pondok modern ini, semoga Allah memberikan berkah ilmu, berkah amal, dan keikhlasan untuk Ananda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.